Halo everyone, selamat datang kembali di channel ini, channel Elizabeth Nugraheni. Oke, buat kalian yang udah lihat, mungkin ada udah lihat rumah yang mirip dari ini di video ini. Ya, bener banget. Dan sebelum episode ini diupload, udah upload lagi di episode sebelumnya. Nah, itu rumah yang sama seperti ini, tapi versi denahnya aja. Buat kalian yang pengen lihat denahnya aja dari rumah ini, langsung saja yuk ke videonya. Oke, alright. Dan kali ini kita udah masuk nih di ruangan pertama. Yap, ini kayak dapur begitu. Dapur, ada minibarnya, juga ada kursinya. Oke, ini bisa ruang tamu dapur begitu. Karena apa? Hello, rumah-rumah masyarakat di desa tentu saja mereka masih ramah begitu, suka menawari tamunya itu untuk makan. So, ini adalah solusi yang tepat buat kalian yang masih mempunyai budaya itu suka menawari tamu untuk makan. Jadi dapur di lantai satu ini alias dapur di ruang tamu ini hanyalah dapur bersih aja buat untuk membuat teh sambil mengobrol dengan tamu kalian. Nah, begitu. Oke, langsung saja ini di apa ini namanya, kamar mandi. Kamar mandi bukan, ini adalah kamar utama berukuran 2,5 kali 2,5 meter, tentu saja ada di lantai 1. Dia langsung saja mendapatkan akses cahaya yang cukup banyak karena jendela di sini cukup besar juga. Nah, untuk membuat suasana lebih warm, tentu saja diberikan lukisan wallpaper sepertinya. Wallpaper dengan nuansa kayu-kayu begini cocok banget dengan warna kasurnya. Kasur, yap. Nah, ini adalah tak lupa diberikan beberapa ventilasi udara di atas. Ini dia apanya, jendela. Karena apa? Oke, dengan ventilasi udara yang cukup, maka oksigen akan keluar masuk dengan mudah. Jadi tidak perlu menggunakan AC di sana, sehingga lebih menghemat biaya operasional rumah ini tiap harinya. Oke. Lupa cukup juga ini untuk meletakkan sebuah nakas di sana, bisa untuk meletakkan berbagai keperluan pribadi. Dan lanjut saja kita ke ruangan berikutnya. Nah, ruangan di sebelah kamar utama ini adalah ruangan untuk kamar mandi. Jadi usahakan memakai pintu aluminium sehingga dia akan tahan terhadap sebuah cipratan air, meskipun di sini memakai bathtub yang tentu saja ada pintunya lagi, pintu kaca, sehingga dapat mencegah air untuk keluar. Tapi siapa yang tahu ya kan, meskipun udah dijaga begitu rapat, mungkin tetap saja kalau misalkan orang itu ceroboh, air akan kemana-mana. Nah, tak lupa bathtub ini juga tergabung juga dengan showernya, sehingga bisa ada pilihan mandi memakai bathtub ataupun shower. Dengan dinding granit putih membuat suasana kamar mandi ini akan terasa lebih luas begitu, karena pantulan-pantulannya seperti itu. Nah, tak lupa di kamar mandi ini juga terdapat ventilasi udara yang cukup di atas sana. Nah, terdapat sisa tanah kecil di belakang, bisa digunakan untuk tempat jemuran. Nah, karena di belakang ini tersembunyi, jadi tidak cukup memalukan kalau menumpuk berbagai macam banyak jemuran di sini.
pintu kaca. Nah, selain berfungsi dengan pintu ini, berfungsi dengan pintu, sepertinya selain berfungsi untuk sebuah pintu, juga berfungsi sebagai layaknya seperti jendela begitu ya kan, karena bisa untuk pintu kaca ini bisa untuk mengizinkan cahaya-cahaya masuk ke dalam rumah sehingga rumah terasa lebih cerah dan menghemat biaya operasional karena tidak perlu menyalakan lampu di siang bolong. Langsung saja kita menuju ke lantai 2-nya. Nah, karena di lorong untuk menuju ke lantai 2 ini terasa sangat polos, mungkin alangkah baiknya bisa kita menempelkan beberapa macam foto ataupun pemandangan alam di dindingnya. Nah, di sini adalah lupa untuk membuat railingnya, jadi ini akan terlihat sangat berbahaya sekali. Lebih baik diberikan railing di sana untuk menjaga keamanan. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Terdapat ruangan kosong di sebelah kiri, jadi bisa digunakan untuk rak buku seperti yang tergambarkan di sana. Langsung saja ini di kamar yang paling kecil, ukuran 2x2,5 meter, cukuplah untuk single bed di sana. Apabila ingin bisa menambahkan sebuah lemari. Nah, tapi di sini aku ganti lemarinya memakai lampu ini karena mungkin kamar ini hanya akan berguna untuk sebagai kamar tamu saja, sehingga tidak perlu adanya sesuatu yang tidak perlu. Dengan konsep yang masih sama, seluruh kamar di sini, konsep warm di sana dengan wallpaper dinding motif kayu seperti itu. Yuhu, lanjut aja ke kamar berikutnya. Nah, kamar ini lebih istimewa dari kamar-kamar lainnya yang ada di rumah ini. Oke, ukurannya juga cukup luas, 2,5x2,5 meter. Tetapi ada sesuatu hal yang spesial dari kamar ini. Mari kita lihat saja. Selain tema kamar ini juga sama dengan kamar-kamar lainnya, dengan wallpaper tema warm berikut ini. Nah, kamar ini mempunyai sebuah balkon. Terdapat balkon di luar sana. Tak lupa dengan tema pintu yang menuju ke luar sana itu sama dengan pintu-pintu yang lainnya berwarna coklat seperti ini. Juga jendela yang sama, terlihat cukup kecil jendela ini. Juga mempunyai ventilasi udara di atas sana. Oke, langsung saja kita menuju ke balkoninya. Nah, di area balkoni ini, bila ingin bisa diletakkan sebuah kursi untuk bersantai di sana, ataupun jika kalian ingin juga hanya berdiri di luar sana juga tidak apa-apa. Nah, untuk privacy sedikit bisa diletakkan kisi-kisi seperti ini, menambah kesan lebih bagus lah ya. Juga bisa menambah privacy jika ingin meletakkan kursi di balik sebuah kisi-kisi itu. Langsung saja kita kembali ke dalam. Nah, agar tembok di atas
tempat tidur itu tidak terlihat begitu kosong, diberikan beberapa lukisan pemandangan alam di sana. Mari kita keluar dari kamar ini. Nah, ini adalah rak buku atau rak apapun lemari yang saya maksudkan tadi untuk mengisi sebuah ruangan kosong di samping tangga. Bisa juga lemari itu diganti dengan tumbuh-tumbuhan begitu. Nah, ini adalah dapur utama dari rumah ini. Bisa juga disebut dengan dapur kosong, sehingga karena ini letaknya tersembunyi di atas, jadi bisa menggunakan kompor gas untuk memasak sesuatu, jadi tidak begitu takut berantakan begitu. Nah, apabila ingin ruangan ini terlihat luas, bisa diletakkan beberapa cermin di belakang wastafel itu sebagai backgroundnya, di samping menggunakan aksen kayu seperti itu. Nah, karena dapur ini sempit, maka pintu untuk menuju ke balkon menggunakan full kaca seperti ini dan bisa full dibuka. Sehingga kalau terasa sangat sempit, bisa semuanya ini dibuka dan akhirnya akan menyatu dengan balkon ini. Di balkon ini diletakkan beberapa tumbuhan sehingga suasananya akan lebih sejuk lagi. Cukup menyenangkan jika diletakkan beberapa kursi di sana untuk bersantai di malam hari. Dan beginilah desain rumah 6x6 kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa ya buat lihat video yang ada di description box di bawah ini. Dan bye.